Polisi bejat pimpinan panti asuhan Darussalam An-Nur, Kunciran Indah Pinang, Kota Tangerang, Banten bersama dua pelaku lainnya masih menyisakan trauma bagi para korban. Penyimpangan orientasi seksual oleh tersangka membuat para korban mengalami masalah mental. Salah satu korban yang masih di bawah umur di mana secara fisik terlihat baik, namun tidak dengan psikisnya yang selalu murung. Hampir setiap hari, ia harus menjalani terapi trauma healing untuk memulihkan psikologinya. Memang kelihatannya fisiknya udah pasti mereka murung, pasti sedih, pasti terluka. Nah itulah kita berinisiatif untuk membawa mereka ke dalam sebuah pengobatan, yaitu mental healing gitu loh. Terapi ini nggak mudah ya Mas ya, banyak banget terapi kayak Reiki atau juga meditasi, atau yang pasti kita kenalkan deh sama Tuhan biar mereka ini nggak trauma. Soalnya kita kan semua tahu aksi pencabulan ini adalah dilakukan pas event-event acara keagamaan. Saya khawatir anak-anak ini jadi nggak percaya dengan Tuhannya, nggak percaya dengan mana katanya Allah baik. Kok aku habis sholat tahajud lecehkan, kan itu yang bikin kita miris semuanya. Sebelumnya, pasca terungkapnya pelecehan seksual di Panti Asuhan Kunciran, Tangerang, polisi telah memeriksa psikologis terhadap dua tersangka bekerja sama dengan Satreskrim Polresta Tangerang Kota serta psikologi SDM Polda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya menjelaskan, pemeriksaan psikologis dua tersangka dilakukan dengan 3 metode, yakni observasi, wawancara, dan tes tertulis. Hasilnya, tes psikologi keduanya tidak menunjukkan adanya gejala klinis psikologis. Jadi kami sudah konfirmasi kepada tim pemeriksanya, ada sebuah kesimpulan, ada hasil yang didapatkan bahwa terhadap dua tersangka ini tidak ditemukan atau tidak mengindikasikan gejala klinis psikologis. Kemudian di sisi lain, kami juga pernah menyampaikan bahwa anak asuh yang diantaranya atau sebagiannya juga ada yang merupakan korban tindak pidana ini telah dilakukan pendampingan psikologi oleh bagian psikologi Biro SDM juga. Sampai saat ini, ada 8 orang korban kekerasan seksual, di mana 5 diantaranya masih di bawah umur, sementara 3 lainnya dewasa. Selama para korban mendapatkan pendampingan psikologis, polisi juga terus mengembangkan kasus ini. Pasalnya, meski telah menahan 2 orang tersangka, masih ada 1 tersangka lain yang belum ditangkap, meski sudah masuk dalam daftar pencarian orang. Eka Marlupi, Kompas TV Tangerang, Banten. Untuk mengetahui perkembangan kasus ini, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Eka Marlupi. Eka, selamat siang. Sampai hari ini dari informasi Anda, ada beberapa jumlah korban yang terupdate. Bisa kami jelaskan di mana untuk jumlah korban saat ini belum bertambah, masih ada 8 orang korban, di mana 5 diantaranya anak dan 3 lainnya dewasa, seperti itu Mario. Ya, untuk dari jumlah korban ini, para korban masih menjalani trauma healing. Ini bagaimana perkembangan yang bisa disampaikan pada kita? Ya, baik. Saat ini juga 1 korban sedang menjalani terapi trauma healing, memulihkan mentalnya seperti itu. Dan untuk korban lainnya ada yang sudah dikembalikan kepada orang tuanya, dan sisanya masih dititipkan di rumah yang ada di Pinang, seperti itu. Untuk lengkapnya bisa dijelaskan oleh orang tua asuh, Mario. Madin, bagaimana kondisi anak-anak korban saat ini? Alhamdulillah kondisi korban saat ini yang sebagian di Dinsos itu sudah didata dan sebagian sudah dikembalikan kepada orang tuanya, karena memang ternyata setelah diselidiki dan diinvestigasi, sebagian korban tersebut yang ada di panti
tidak semuanya yatim piatu, tapi ada sebagian yang sudah masih ada orang tuanya. Dan korban sebagian lagi ada di rumah aman yang insya Allah ada di pemantauan dan pengawalan saya dan teman-teman donatur lainnya. Ya Eka, untuk satu tersangka yang masih buron, apa upaya polisi untuk menangkapnya? Iya, bisa kami sampaikan juga Mario. Untuk pihak kepolisian dari Polres Metro Tangerang Kota sudah berupaya penuh untuk pencarian DPO atau daftar pencarian orang. Di mana dengan menyebarluaskan foto juga selaku Kapolres sudah memberikan imbauan kepada masyarakat bila mana yang melihat yang ada tertera di foto tersebut dapat menghubungi Polres Metro Tangerang Kota. Seperti itu Mario. Ya, terima kasih Eka Marlupi dari Tangerang atas informasinya. Semoga pencariannya terus berjalan dan lancar dari pihak kepolisian. Selamat bertugas kembali.